Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu adkhalani Allahu al-jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan yang kalau saya lakukan saya masuk surga. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu telah bertanya dengan sesuatu yang sangat besar, yakni mahu tahu cara masuk surga. Maka diberitahukan oleh Rasulullah, ya sembah Allah, jangan menyekutukan Allah, dirikan salat, diberitahu tentang sedekah, diberitahu tentang masalah jihad. Sampai penghujung hadis itu setelah menyebutkan tentang salat, tentang sedekah, tentang jihad. Kemudian kata baginda Rasulullah pada penghujungnya, ala adulluka bimilaki dzalika kullih, mahukah kamu aku beritahukan tentang bagaimana kamu mendapat semua itu yang tadi saya sebutkan, amal kebaikan apa semua itu, supaya kamu boleh masuk surga dengan mudah. Caranya, kata Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah, tolong beritahu kepada saya caranya untuk dapat mudah masuk surga dengan memiliki semua yang kau sebut tadi itu. Maka Nabi mengambil lidahnya dan memegang, ihfaz alaika hadza, jaga ini, sambil memegang kepada lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Mu'adz yang merasa hairan untuk mendapat semua kebaikan yang tadi disebut oleh Nabi itu hanya dengan cara menjaga lidah. Kata Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah, inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, takkanlah kita semua hal yang keluar daripada mulut ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan oleh kita dengan apa yang kita kata. Kata baginda Rasulullah, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim aw ala rusihim illa hasaidu alsinatihim. Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz, hai Mu'adz, kamu tidak tahukah orang itu akan dicampakkan ke neraka mula dengan hidungnya dulu, dalam riwayat yang lain dengan kepalanya dulu, disebabkan oleh karena mulutnya yang tak dapat dijaga ketika berada di dunia. Sehingga dijadikan oleh baginda Rasulullah sebagai jaminan bahwasanya untuk mendapatkan segala kebaikan dengan menjaga mulut, dan jaminan orang akan mendapatkan segala keburukan kalau tidak menjaga mulutnya. Demikian disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalam teguran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man najah, wahai Rasulullah, apakah cara untuk kita selamat kalau berlaku fitnah, khususnya zaman kita sekarang ada fitnah WhatsApp, fitnah Instagram, fitnah TikTok, fitnah berita tidak betul, fitnah macam-macam kabar, fitnah tentang apa yang berlaku pada jiran, yang berlaku kepada kawan, berlaku kepada orang kenamaan, berlaku kepada walhasil apa yang berlaku yang menyebabkan kepada seseorang yang terkadang susah untuk tidak komen, sehingga ingin selalu komen pada hal-hal yang terjadi tanpa dia memperhitungkan bahwasanya apa yang dibicarakan, apa yang dikata itu akan menjadi pertanggungjawaban antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah orang itu mengeluarkan satu lafaz melainkan lafaznya dicatat oleh raqib dan atid. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, setiap yang kecil dan yang besar dicatat. Demikian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quranul Karim, tidak ada yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya malaikat yang senantiasa menemani kepada manusia. Oleh sebab yang demikian berjaga-jaga di dalam berkata, walaupun berkata bukan dengan lisan, karena berkata juga boleh dengan tangan, dengan menulis macam-macam dekat kita punya WhatsApp, fitnah orang, tuduh orang, cakap tak betul pada orang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam yang betul itu adalah orang yang dia menjaga mulut dan tangannya daripada mencaci menghina orang Islam
yang lainnya mulut dan tangan, sebab kedua-dua ini alat untuk berbicara. Mulut berbicara dengan suara, tangan berbicara dengan tulisan. Oleh sebab itu digandengkan kedua-duanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang kita lakukan di dunia ini pada hubungan antara kita dengan sesama manusia, ianya bukan hilang begitu saja. Kita mungkin lupa apa kita bicara, kita mungkin lupa apa kita tulis, tapi yang ditugaskan oleh Allah tidak lupa. Yang ditugaskan mencatat semuanya lengkap. Oleh sebab itu ketika nanti di hari kiamat orang menerima kitab, di dalam kitabnya kata fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Orang menerima kitab dengan tangan kanannya, dia berteriak, mari tengok aku punya kitab ini. Dia buka kitabnya, yalqahu mansyura. Dalam Al-Quran Allah sebutkan setiap orang akan menerima kitab, yalqahu mansyura. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca kamu kitab. Kitab kamu ini kamu baca. Kitab apa kita mau baca nanti di akhirat? Mau baca kitab Riyadhus Shalihin itu di dunia, mau baca kitab Asyaratus Sa'ah itu di dunia, mau kitab Syamtud Durar Maulid di dunia. Pahala yang kita baca ada nanti dalam catatan kita punya kitab amal yang segala apa yang kita lakukan dicatat itu. Ini hadir Maulid, ini hadir Syamtud Durar, ini mendengarkan bacaan Riyadhus Shalihin, ini mendengarkan kitab Asyaratus Sa'ah, majlis-majlis amal-amal sedekahnya, ibadahnya semua dicatat. Buka lembaran-lembaran, oh ini amal saya hadir majelis ta'lim, oh ini saya bersedekah, oh ini saya sholat, oh kitab akan terima nanti. Entah berapa tebalnya itu kitab akan diterima masing-masing. Saya ada kitabnya, semua yang hadir di sini ada kitabnya masing-masing. Entah apa yang ditulis, yang tahu adalah kita. Kita pun tahu kata catatan itu terbatas karena banyak amal yang kita lakukan kita lupa. Mungkin baik kita lupa atau sebaliknya, tapi yang catat tak lupa, semuanya full, tak ada kurang daripada catatan itu. Katanya ketika ha umqra'u kitabiyah, oh coba tengok kitab aku di sini. Oh farhan, karena apa gembira? Karena untuk diterima kitab dengan tangan kanannya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah yakin kalau saya akan dihisab, maka diisi dengan amal-amal kebaikan. Inni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah. Hidupnya nanti di akhirat dalam keadaan ridha, fi jannatin 'aliyah, di tempat surga yang tinggi, qutufuha daniyah, dahan pohonnya itu mendekat. Yani kalau orang di surga itu kalau duduk ini mau makan makanan pohon yang tinggi umpamanya, ingin makanan apa makanan itu dahannya mendekat. Nah, tidak perlu kita panjat itu pohon untuk kita ambil buah, itu dahannya mendekat sendiri untuk kita petik. Nah, dipetik itu buah nanti tumbuh sendiri dan tak kurang semua apa yang ada di sana. Indahnya, senangnya, tapi bukan murah itu surga dapat begitu dengan amal, dengan jaga lisan dan jaga perbuatan untuk mendapatkan di sana. Yang susah di sini, senang di sana, yang amal di sini, petik buah di sana. Kalau di sini maksiat, di sini dosa, di sini banyak buat hal-hal yang tidak betul. Di sana mau masuk surga, mana boleh orang akan menuai kalau tidak menanam. Tanam dulu baru boleh menuai nanti di akhirat. Wa amma man uti kitabahu bishimalihi. Orang yang terima kitab dengan tangan kirinya, tadi dengan tangan kanannya gembira, ya salam. Tapi terima dengan tangan kirinya. Wa amma man uti kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an faslukuh. Orang terima kitab dengan tangan kirinya, dia pun dah risau dah. Ini kitab diberi, bukan kita boleh gerakkan kita punya tangan kanan terus begitu saja. La. Sekarang ini kita boleh gerakkan tangan kanan mengambil, menerima dan memberi. Nanti ini tangan akan bergerak dengan sendirinya, tergantung apa yang ada dalam kitab itu. Kalau kitab itu semuanya baik, macam magnet. Nah, kalau semua dalam kitab itu baik, tangan kanan akan bergerak.
Kalau dalam kitab itu semuanya dosa, maksiat, tangan bergerak, tangan kanan bergerak tak boleh, karena kunci tak boleh bergerak. Tangan kiri tak mau bergerak, dia gerak sendiri. Nah, tergantung apa yang ada dalam kitab itu. Apa yang ada dalam kitab itu, kita punya amal, kita punya cakap, kita punya perbuatan. Itu yang ada dalam kitab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Yalqahu, iqra kitabak, baca kau punya kitab itu. Kita mengisi, kita yang beramal, kita sendiri yang akan baca. Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini hisab kamu yang kamu isi sendiri pada kitab kamu, dibuka semua apa yang dicatat. Wa amman utiya kitabahu bishimalih, yang terima kitab dengan tangan kirinya, dia katakan ya laitani lam uta kitabiyah, andailah tak ada kitab-kitab ini, ya laitaha kanatil qadhiyah, andailah waktu saya mati saya tidak bangkitkan lagi. Mana boleh, yang mati pasti akan dibangkitkan, yang mati pasti akan disoal. Itu hakikat yang terjadi kepada setiap manusia. Setiap orang pasti akan dibangkitkan oleh Allah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un, fata'allahul malikul haq. Adakah kamu menyangka dicipta di atas muka bumi sia-sia, makan, minum, tidur, mati, selesai? Lah, kamu akan kembali nanti, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal yang ia lakukan selama berada di atas muka bumi ini. Wa hakadha dalam Al-Quran bimbingannya, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang bagaimana menjaga anggota tubuh badan. Di dalam Al-Quranul Karim surat Yasin, kita hari-hari sering membaca surat tersebut. Boleh tiap hari, paling tidak malam Jumat dibaca surat Yasin. Allah berfirman, qal al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami tutup mulut. Nah, mulut tak boleh berbicara dah, sebab expired masa untuk berbicara. Di dunia dia boleh bercakap, tangan tak boleh bicara, kaki tak boleh bicara, semua anggota badan tak boleh berbicara. Tapi di akhirat mulut yang biasanya berbicara dikunci sesaat. Yang berbicara wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara. Berbicara kepada siapa? Berbicara wa tukallimuna, berbicara kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan berbicara, ya Rab, saya digunakan jari-jari ini untuk tulis WhatsApp kepada fulan, itu maki kepada fulan, caci kepada fulan, fitnah kepada fulan, wala keluarkan kata-kata jorok kepada si fulan. Tangan berbicara, ya Allah saya curi duit fulan, ya Allah saya pukul fulan, ya Allah saya guna tangan untuk begini fulan. Semua bicara. Hari ini tangan tak boleh bicara, mau diapakan dia ikut saja. Disuruh curi dia curi, disuruh memberi dia memberi, dia ikut saja. Hari ini tangan tak ada protes, tapi nanti di akhirat tangan akan berbicara. Ayo, saya tak mau tangan saya berbicara yang tak baik, ya jangan guna yang tak baik di dunia. Kan begitu, objektifnya kan begitu. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Ya Allah saya digunakan pergi ke tempat si fulan untuk fitnah, ya Allah saya digunakan pergi tempat tak betul, tempat maksiat, saya pergi naik kapal terbang pergi negara fulan buat maksiat. Kaki pun akan bicara juga. Tak ada yang tersembunyi. Ini kaki amanah dari Allah, ini tangan juga amanah dari Allah. Semua anggota badan yang dikasih, siapa yang kasih? Kita punya mata, bukan kita punya ibu, bukan kita punya ayah. Proses di dalam boleh jadi mata, boleh ada telinga, boleh dengar. Siapa yang kasih kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi manusia kok daripada air begitu saja, lalu proses oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya urat, adanya daging, adanya tulang, adanya kepala, adanya tengkorak, adanya mata, adanya telinga, adanya mulut. Pada mulut ini lidah boleh rasa, ini masam, ini manis, ini pahit. Adanya gigi mudah untuk menggigit, adanya geraham macam-macam. Mata boleh lihat, boleh membedakan mana putih, warna merah, mana warna hijau. Mana pendengaran boleh bedakan mana indah, mana tak indah. Siapa yang kasih? Pabrik siapa yang bikin itu semua? Tidak ada. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita menggunakannya untuk apa. Tidak mungkin Allah ngasih ini free. Oh, guna mata untuk maksiat, tak apa. Guna tangan curi hak orang, mana boleh. Ini tangan dia punya, ini mata dia punya. Dia akan tanya juga kita pemegang amanah untuk menjaga kita punya anggota tubuh badan. Oleh hada nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu
mas'ula, pendengaran, penglihatan dan hati akan disoal oleh Allah. Hai pendengaran, kamu digunakan untuk apa? Hai penglihatan, kamu digunakan untuk apa? Hai tangan, hai kaki, kamu digunakan untuk apa? Ini akan disoal. Mulut tak boleh bicara, mulut tak boleh menafikan, mulut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bicara mulut tak boleh, tangan berbicara. Kita mau bersembunyi daripada orang boleh, tapi bersembunyi di tangan kita bagaimana? Kita bersembunyi daripada orang boleh, mau sembunyi daripada kita kaki macam mana? Kita bergerak dengan tangan kita, dengan kaki juga. Orang tak nampak kita buat, tangan tampak. Orang tak nampak apa kita lakukan, kaki nampak. Ya nanti berbicara. Orang tak boleh menjadi saksi, tangan jadi saksi. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, atas apa mereka lakukan di dunia. Nanti kalau sudah semua berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara, semua anggota badan berbicara, baru mulut dibuka. Mulut sekarang kamu bicara, mulut komplain, mulut marah, lidah dimulai dengan marah. Marah dengan siapa? Marah dengan tangan, marah dengan kaki, marah dengan dirinya sendiri. Apa yang buat di dunia? Kamu yang bikin hal di dunia, kamu marah kepada diri sendiri. Mana ada orang boleh marah sama dirinya sendiri? Orang yang akalnya tak waras, ya kan? Kalau marah pada orang wajar, marah kepada diri sendiri. Kalau untuk tidak marah diri sendiri, ya jangan buat. Dibuka mulut, apa kata mulut? Qala lima syahidtum alaina wa qalu li juludihim. Mulut berkata kepada kulit badannya. Ini Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Quran, bukan saya cakap ini. Allah cerita dalam Quran. Wa qalu li juludihim. Mulut berkata kepada anggota tubuh badannya. Lima syahidtum alaina, hai kulit, hai tubuh badan, kenapa kamu membuka aib kita? Kenapa kamu buka semua perbuatan kita di dunia? Kenapa kamu bawa kesaksian semua yang mengundang musibah, hukuman, azab dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu berkata demikian? Dijawab balik semua kulit semua, serentak, tangan bicara, kaki bicara, semua anggota badan bicara, lawan kepada mulut. Akhirnya orang itu berselisih, bergaduh, berkelahi dengan dirinya sendiri. Qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Yang bikin kami semua berbicara adalah Allah, yang mana Allah boleh menjadikan segala sesuatu boleh berbicara, bumi berbicara, langit berbicara, semua berbicara. Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Di hari kiamat bumi yang kita pijak akan bercerita kepada Allah. Majelis Ta'lim Al-Khairat itu berbicara, ya Allah, hari hari itu hari Ahad ada majelis ta'lim, ini bumi akan berbicara. Ya kita hari ini kita duduk ini bumi kita pijak, kita mana di tempat semua yang kita lalui, yang kita lakukan amal perbuatan nanti akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kalau bumi berbicara, tangan berbicara, Allah maha berkuasa untuk menjadikan segala-galanya berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum musliman yang dirahmati oleh Allah, untuk kita mendapatkan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, yang tak pernah ada mata yang melihat keindahan dan telinga mendengar tentang keindahan atau terlintas dalam hati manusia. Tidak ada orang membayangkan tentang keindahan lalu keindahan itu lebih indah daripada surga. Surga jauh lebih indah lagi, luar biasa indahnya. Cuma perlu sabar di dunia, 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun juga belum mau sampai kepada usia itu sudah lemah, sudah tua, sudah tak boleh bergerak apa-apa kan. Gunakan umur ini dengan amal yang saleh. Sabar di dalam istiqamah melakukan amal kebaikan, sabar juga meninggalkan maksiat. Jaga ini mulut, jaga anggota tubuh badan. Maka kita termasuk daripada orang yang dijamin oleh Nabi SAW untuk masuk surga. Man dhamina li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi dhamintu lahu al-jannah. Kata baginda Rasulullah, asuransi. Ya kan, kita kalau letakkan di asuransi itu kan ada asuransi nyawa, ada asuransi kesehatan, ada asuransi pendidikan, ya kan, macam-macam asuransi. Apa tujuannya? Oh, kalau tidak sakit kita boleh
ambil duit asuransi untuk bayarkan dekat hospital, dekat rumah sakit. Pendidikan, oh iya nanti kalau anak-anak mau belajar nanti boleh ambil duit di situ anak-anak untuk belajar. Asuransi nyawa, kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un maka keluarga boleh dapat asuransi nyawa, ya kan? Kita ada asuransi. Ini ada asuransinya Allah Subhanahu wa taala, asuransinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu mahu saya jamin kamu masuk surga, itu asuransinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada asuransi yang boleh kasih jaminan siapa letak duit tempat saya masuk surga? Ada orang asuransi di sini bank boleh buat macam itu? Tidak ada. Nasib mereka pun kita belum tahu juga, kita pun belum tahu. Tapi asuransinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man dhamina li, siapa yang mahu meletakkan jaminannya kepada saya jamin dia masuk surga. Apa itu? Dua hal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang boleh meletakkan kepercayaan untuk saya jamin dia masuk surga dengan menjaga mulutnya dan menjaga di antara dua pahanya, saya jamin dia masuk surga. Itu asuransinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kita nggak percaya sama asuransinya? Asuransi sini untuk kesehatan saja untuk kita percaya. Masa asuransinya Nabi tidak percaya? Tapi bukan mudah, mulut kena jaga. Ini adalah bahagian daripada asuransinya Nabi sallallahu alaihi wasallam.